7 kebiasaan sehat untuk lansia umur panjang bukan sekedar berkah. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, keputusan-keputusan kecil yang terus diulang, dan sikap hidup yang bijak. Banyak orang mencari resep awet muda, rahasia umur panjang, bahkan berharap pada ramuan atau teknologi mutakhir. Tapi kadang, jawabannya tidak serumit itu. Jawabannya justru ada di meja makan sederhana, di halaman rumah yang disinari mentari pagi, dan di hati yang tenang menghadapi usia senja. Mari kita buka satu persatu 7 kebiasaan sederhana yang diam-diam memperpanjang hidup dan membuat usia tua terasa lebih bermakna. Pertama, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Setiap pagi adalah awal yang baru. Dan bagi mereka yang memilih bangun lebih awal dan menyapa mentari pagi, ada manfaat luar biasa yang tak terlihat mata. Sinar matahari pagi yang datang sebelum pukul 9, bukan hanya hangat, tapi juga sehat. Ia membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang menjaga tulang tetap kuat, meningkatkan imunitas, dan memperbaiki suasana hati. Berjemur 15-20 menit setiap pagi, sambil menyirami tanaman atau sekadar duduk di beranda, adalah cara alami untuk mencegah osteoporosis dan depresi ringan pada lansia. Dan lebih dari itu, ia menghubungkan kita kembali dengan alam, dengan irama semesta yang tak pernah tergesa. Kedua, makan dengan pola alami, sedikit tapi sering. Saat muda, kita mengejar rasa. Saat tua, kita belajar bahwa makan bukan soal kenyang, tapi soal bertahan hidup dengan kualitas. Lansia yang panjang umur umumnya makan dalam porsi kecil, namun teratur. Mereka lebih memilih makan 4 hingga 5 kali sehari dalam jumlah ringan daripada makan berat 2 kali sehari. Ini mencegah lonjakan gula darah, membantu pencernaan, dan menjaga metabolisme tetap stabil. Menu mereka pun sederhana. Sayur rebus yang masih segar, buah musiman yang belum tercampur gula, ikan laut, bukan gorengan tempe, tahu, dan kacang-kacangan, bukan daging berlemak. Dan yang paling penting, makan dengan tenang, bukan sambil menonton televisi atau terburu-buru, karena setiap kunyahan adalah bagian dari proses menyayangi diri sendiri. Ketiga, tidur yang cukup dan berkualitas. Banyak orang tua mengira tidur larut malam adalah hal biasa. Padahal, tidur yang cukup adalah fondasi bagi tubuh yang ingin bertahan lebih lama. Bukan hanya jumlah jamnya, tapi juga kualitasnya. Apakah tidur itu nyenyak? Apakah tubuh bangun dengan rasa segar? Lansia yang tidur 7-8 jam per malam cenderung memiliki daya tahan tubuh lebih baik, suasana hati lebih stabil, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Ciptakan suasana kamar yang sejuk dan tenang, matikan televisi, jauhkan ponsel. Biarkan tubuh memasuki dunia hening di mana sel-sel memperbaiki diri, dan jiwa belajar memaafkan lelah hari itu. Keempat, bergerak. Walau hanya sedikit setiap hari. Tidak perlu ikut senam atau lari maraton. Cukup berjalan keliling rumah, menyapu halaman, atau naik turun tangga perlahan. Tubuh yang diam terlalu lama akan melemah, tapi tubuh yang terus diajak bergerak, walau pelan, akan tetap lentur, kuat, dan siap menjalani hari. Bergerak mencegah kaku sendi, memperlancar aliran darah, bahkan membantu otak tetap aktif. Kebugaran lansia bukan diukur dari seberapa cepat ia berlari, tapi dari seberapa ringan ia bangun dari duduk tanpa bantuan. Kelima, menjaga hubungan sosial dan tetap merasa dibutuhkan. Satu hal yang sering dilupakan, lansia butuh merasa berarti. Bukan sekadar hidup, tapi merasa dihargai, didengarkan, dilibatkan. Lansia yang tetap terhubung secara sosial, baik dengan keluarga, tetangga, maupun komunitas kecil, memiliki harapan hidup yang lebih panjang, karena kesepian membunuh pelan-pelan. Ia tidak terasa di luar, tapi menggerogoti semangat hidup dari dalam. Sapa tetangga. Main dengan cucu. Ikut pengajian. Bergabung dengan kelompok senam lansia. Tertawa bersama orang lain adalah obat yang tak bisa dibeli di apotek. Keenam, melatih otak. Menjaga ingatan tetap hidup. Otak adalah otot. Jika tak digunakan, ia akan melemah. Tapi lansia yang setiap hari membaca, menulis, mengisi teka-teki, atau belajar hal baru,
akan menjaga pikirannya tetap tajam dan jernih. Bahkan hal sederhana seperti menghafal surat pendek, belajar bahasa baru, atau menulis buku harian bisa menjadi pelindung alami dari pikun dan Alzheimer. Dan lebih dari itu, saat otak aktif, hati juga ikut merasa hidup. Karena orang yang terus belajar adalah orang yang tak pernah benar-benar tua. Ketujuh, menjaga hati tetap damai. Ini mungkin yang paling penting. Hidup panjang tidak ada artinya jika hati terus gelisah. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dikendalikan di usia tua. Tubuh melemah, teman-teman satu persatu pergi, dunia bergerak begitu cepat. Tapi satu hal yang masih bisa dijaga adalah kedamaian hati. Maafkan masa lalu. Lepaskan yang telah pergi. Terima bahwa hari ini adalah hadiah, dan esok adalah misteri. Syukuri makanan yang masih bisa dirasa, kaki yang masih bisa melangkah, dan suara adzan yang masih terdengar di kejauhan. Orang-orang yang panjang umur biasanya adalah mereka yang ringan hatinya. Tak banyak menuntut, tak mudah mengeluh, dan tahu bahwa hidup bukan soal menang, tapi soal bertahan dengan martabat. Jadi, apa rahasia umur panjang? Bukan teknologi, bukan ramuan ajaib, tapi 7 kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan kesadaran penuh. Bangun pagi, makan alami, tidur cukup, bergerak, bergaul, melatih otak, dan menjaga hati agar tetap damai. Karena pada akhirnya, bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengisi hidup itu agar benar-benar berarti. Jika engkau merasa hidup mulai melambat, jangan takut. Mungkin justru di usia inilah, hidup sedang mengajarkan kita makna yang sebenarnya.